Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program kita BP Bintan Bercakap. Hari ini saya Tia Sulastri bersama Jumadi. Pak Jumadi. Lengkapnya Pak Jumadi Esos ya Pak ya? Jumadi. Pak Jumadi ini berasal dari BP Bintan. Iya. Di bidang apa, administrasi dan umum. Bidang administrasi dan umum. Iya. Pak Jumadi sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Tia sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Jumadi, hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang BP Bintan. Iya. Tentunya Tia sendiri juga ingin tahu bagaimana jalannya pekerjaan di BP Bintan sendiri, tempat atau lokasi, dan bagaimana mesin penggerak dari BP Bintan sendiri. Iya. Kalau boleh tahu, BP Bintan itu berdiri sejak kapan ya Pak ya? Kalau berdasarkan PP-nya sejak tahun 2007 Mbak. 2007. Sejak tahun 2007. Sejak terbentuknya kawasan perekonomian di Bintan, Tanjung Pinang, dan Karimun ya Pak ya? Betul. Nah, kalau BP Bintan sendiri itu lokasinya di mana ya Pak? Kalau untuk alamat kantor sendiri berada di Jalan Raya Tanjung Pinang Tanjung Uban di kilometer 16 di Topaya Selatan, Kecamatan Topaya. Supaya nanti kalau misalnya mau jadi investor kan tahu ya Pak lokasi BP Bintan. Lebih tepatnya mungkin di samping Indomaret. Iya, di kilometer 16 di seberang pom bensin. Oke, di situ. Ya. Pak Jumadi sendiri sudah lama bekerja di BP Bintan? Di BP Bintan sendiri sejak tahun 2017. Awal masuk saya di bidang pembangunan, di staf bidang pembangunan, kemudian tahun 2018 saya dipindahkan di bidang administrasi dan umum. Kemudian pertengahan tahun 2022 saya dipromosikan menjadi kepala bidang administrasi dan umum. Kepala bidang administrasi dan umum. Tentunya Pak Jumadi juga sudah banyak jam terbangnya di BP Bintan. Iya, insya Allah. Dia juga mau nanya nih Pak, untuk peran bidang administrasi umum, itu gimana sih Pak dalam menjaga perjalanannya atau menjalankan tugas sendiri di BP Bintan? Ya, jadi untuk bidang administrasi dan umum merupakan bidang yang cukup penting dan vital di dalam sebuah organisasi ataupun instansi pemerintah. Sama halnya di BP Bintan, bidang administrasi dan umum merupakan fondasi ataupun jantungnya pelayanan internal ataupun operasional internal yang ada di BP Bintan. Untuk bidang administrasi umum sendiri di bawah koordinasi kerja anggota 1 administrasi dan penyusunan program. Nah, kemudian di anggota 1 administrasi dan penyusunan program terdiri dari beberapa bidang, yaitu administrasi dan umum, kemudian bidang perencanaan, bidang kepegawaian, bidang keuangan, bidang hukum dan humas, dan bidang pengolahan data dan informasi. Untuk tugas fungsi dan pokok di bidang administrasi dan umum sesuai dengan keputusan Kepala BP Bintan, yang pertama yaitu menyusun program kerja di bidang administrasi dan umum. Kemudian yang kedua, membantu pelayanan administrasi dan keperluan rumah tangga. Yang ketiga yaitu mengarsipkan segala dokumentasi, surat menyurat, dan segala aset di sini yaitu alat kerja pegawai seperti komputer, laptop, printer, dan lain-lainnya. Dan kemudian melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan. Kemudian administrasi yang di sini juga penting karena untuk membuat bidang-bidang juga lebih fokus bekerja, karena dengan administrasi yang rapi, jadi bidang-bidang yang ada di BP Bintan khususnya menjadi lebih fokus dan tidak menghambat pekerjaan mereka. Jawaban Pak Jumadi ini memang menunjukkan bahwa sudah ahli dalam bidangnya, dalam administrasi dan umum. Singkatnya pasti administrasi dan umum ini berada di bawah anggota 1 di BP Bintan. Nah, kalau tadi Pak Jumadi kan sudah banyak menjelaskan tentang surat menyurat ya Pak. Untuk
menjalankan dalam bidang administrasi dan umum, ada nggak hambatan di BP sendiri, Pak? Jadi untuk hambatan di bidang administrasi dan umum sendiri mungkin terkait personel mungkin Mbak ya, karena saya sendiri di bidang administrasi dan umum Oh, Bapak nggak punya staf ya? sendiri, ya masih sendiri karena Boleh saya bantu nanti kayaknya, Pak ya? Karena terkait dengan status kelembagaan yang belum clear di tingkat pusat, jadi belum bisa pengadaan pegawai, jadi sehingga belum bisa merekrut pegawai yang profesional gitu Mbak. Kalau misal untuk sekarang kan kita banyak sekali mengenal reformasi birokrasi, Pak. Iya. Ada yang bilang birokrasi itu terbelit-belit, ya stigma atau persepsi dari masyarakat. Nah, bagaimana Pak Jumadi mengubah persepsi antara anggapan masyarakat birokrasi berbelit-belit itu menjadi yang lebih cepat atau efisien untuk BP sendiri? Jadi kami menanamkan prinsip sesuai dengan arahan pimpinan, yaitu prinsip birokrasi yang melayani, bukan yang mempersulit. Jadi di lapangan kami birokrasi yang tidak perlu kami buang, kemudian yang SOP kami terapkan, yaitu dengan target waktu yang jelas dan terukur sehingga lebih cepat gitu Mbak. Ada terobosan nggak Pak? Kira-kira misalnya ketika pelaku usaha atau bidang-bidang lain ingin mengurus surat dari yang 3 hari menjadi sehari atau bahkan setengah hari? Ya, jadi di bidang administrasi dan umum kami untuk persuratan mengikuti arahan di pusat, yaitu melalui Arsip Nasional Republik Indonesia menggunakan sistem Srikandi secara terpusat. Jadi setiap instansi menggunakan sistem tersebut untuk dalam surat menyurat sehingga waktu lebih cepat dan efisien, gitu Mbak. Namun untuk yang sifatnya manual ataupun dari pelaku usaha yang non perizinan, kami saat ini sedang proses pengembangan aplikasi untuk khususnya perizinan, pengajuan perizinan dari pelaku usaha, sehingga diharapkan dengan adanya nanti aplikasi tersebut layanan perizinan jadi lebih cepat gitu Mbak. Kita bahkan kenal Srikandi itu untuk semua instansi ya Pak, dari vertikal bahkan horizontal ya untuk di Republik Indonesia. Nah, bagaimana Pak untuk memastikan perjalanan dari pelaku usaha atau stakeholder lainnya, apa yang dijalankan oleh administrasi umum ini tetap transparan dan akuntabel? Jadi kami melakukan keterbukaan informasi, baik itu persyaratan, prosedur, ataupun administrasi pelayanan. Kemudian kami memastikan dokumentasi tercatat dan terarsip dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan gitu Pak. Untuk BP Bintang sendiri ada website ya Pak yang bisa dilihat? Ya, bisa dilihat. Jadi masyarakat-masyarakat yang belum kenal mungkin ya Pak, belum baca atau belum lihat program-program dari BP Bintan sendiri itu sudah ada ya Pak ya? Ada, bisa dilihat di website BP Bintan di www.bpbintan.go.id. Bisa dan diakses. Untuk website itu apakah menampung keluhan dari masyarakat atau pelaku usaha sendiri Pak? Ya, itu salah satunya. Kemudian dari IKM ada seperti barcode, setiap pelaku usaha yang datang ke kantor mengisi form IKM untuk pelaku usaha. Jika ada keluhan-keluhan dapat disampaikan. Kemudian ada juga melalui Menpan RB, yaitu sistem pengaduan SP4N yang dikelola oleh pengendalian perizinan. Setiap keluhan-keluhan bisa disampaikan di situ dan nantinya akan ditindaklanjuti. Mana tahu nanti ada pelaku usaha yang terkait penerangan di Bintan masih kurang gitu ya Pak, atau batas jalan dan lain-lain yang masih berkaitan dengan BP Bintan, nanti bisa melapor di website ataupun indeks kepuasan masyarakat tadi ya Pak. Nah Pak Jumadi, menariknya kalau dalam dunia pekerjaan biasanya kita saling keterkaitan dengan bidang satu dan bidang lainnya. Itu bagaimana Pak menjaga ritme supaya tidak ada perselisihan antara bidang ataupun personel? Ya, tentunya bidang-bidang yang ada di BP Bintan itu mempunyai tugas, kemudian urgensi dan kegiatan yang berbeda-beda. Jadi hadirnya bidang administrasi dan umum yaitu menjembatani komunikasi antara bidang ini, khususnya untuk administrasi, sehingga standar
administrasi dapat terpenuhi dengan baik dan tidak menghambat kegiatan-kegiatan bidang-bidang yang ada di BP Bintan. Ya, seperti itu, Mbak. Kalau untuk Pak Jumadi sendiri kan dalam bidang administrasi umum itu sendiri ya? Iya. Sendiri. Sejauh ini apa pernah terjadi perselisihan, maaf ya Pak, dengan bidang lain atau sangat puas dari bidang lain responnya? Selama ini cukup puas ya. Cukup puas ya Pak? Ya, cukup puas. Sangat puas. Dengan komunikasi yang terjalin ya alhamdulillah tak ada kendala ataupun konflik gitulah, Mbak. Kalau jam operasional kerjanya dari jam berapa ke berapa Pak? Kalau operasional kerja kita dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu, Mbak. Sampai jam 4 sore. Iya. Apakah setelah lewat jam 4 sore tetap menerima atau masih mengerjakan tugas-tugas? Kalau untuk di bidang administrasi dan umum, jadi terkadang masih kerja di luar jam kerja gitu Pak, untuk menyiapkan inilah kerja-kerjaannya. Masih membantu ya Pak. Iya. Yang penting jalannya administrasi umum tetap lancar ya. Iya, tetap berjalan. Nah, ini yang terakhir kali ya Pak. Tentu setiap badan atau instansi punya harapan atau target yang ingin dicapai. Kalau untuk bidang administrasi umum sendiri bagaimana Pak? Iya, untuk di bidang administrasi dan umum mungkin kami dapat memberikan layanan administrasi yang baik dan cepat dan tepat dan lebih modern gitu Pak, melalui sistem yang sudah dijalankan di BP Bintan gitu Pak. Di BP Bintan. Mungkin Pak Jumadi ada harapan mungkin mau ada 3 staf di bawahnya. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan bisa khususnya di bidang administrasi dan umum bisa menambah personil gitu. BP Bintan sendiri juga sejauh ini kalau saya lihat ya memang sudah maju, apalagi ditetapkan oleh Presiden sendiri untuk wilayah kawasan perekonomian cukup membantu, apalagi sekarang sudah jauh lebih membantu ya Pak untuk Bintan sendiri. Untuk itu Pak Jumadi, saya juga mengucapkan terima kasih sudah ngobrol sore bersama saya di BP Bintan Bercakap. Ya, terima kasih, Mbak. Semoga informasi ini juga dapat memberi pengetahuan atau lanjutan kepada masyarakat yang nonton ataupun teman-teman yang nonton di kanal YouTube-nya BP Bintan, dapat informasi, pengetahuan tentang bagaimana BP Bintan bekerja pada bidang ini, pertama dalam administrasi umum. Saya Tia Sulasri dan Jumadi. Pak Jumadi pamit undur diri dalam program BP Bintan Bercakap.